Baik, selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik, yaitu mengenal sistem tata surya. Apa itu sistem tata surya? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari hal tersebut. Tata surya adalah semua benda yang ada di langit, seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit matahari, termasuk planet bumi tempat kita tinggal. Nah, dari semua benda langit tersebut, semuanya membentuk sistem yang teratur dan matahari sebagai pusat tata surya. Nah, kenapa sih planet-planet tersebut mengorbit kepada matahari? Lalu kenapa juga matahari dijadikan sebagai pusat tata surya? Matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit yang lainnya mengorbitnya. Seperti kita ketahui bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Nah, karena matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara mereka. Sehingga ada yang namanya rotasi dan revolusi. Semakin dekat planet dengan matahari, maka mereka akan bergerak lebih cepat dibandingkan planet yang jauh dari matahari. Nah, sekarang kita akan membahas sistem tata surya satu persatu. Matahari adalah pusat tata surya kita yang berupa bola gas panas. Karena ia termasuk bintang, sehingga dapat memancarkan cahaya. Sejauh ini sih, matahari adalah objek sekaligus bintang yang paling besar di tata surya kita. Sekitar 99,8% massa tata surya dipegang oleh matahari. Dan diameternya sekitar 109 kali diameter bumi. Kalau dibayangkan sih, sekitar 1 juta bumi ini bisa dimuat ke dalam matahari. Nah, kebayangkan betapa besarnya matahari ini. Nah, matahari adalah salah satu bintang dari miliaran bintang yang ada di Bima Sakti. Matahari terdiri dari zona dan lapisan-lapisan. Bagian dalam matahari ada inti, ada zona radiasi, ada zona konvektif. Nah, sedangkan pada bagian atmosfer matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, daerah transisi, dan korona. Tapi koronanya bukan yang virus yang sedang kita hadapi sekarang ya, anak-anak. Bumi yang kita tempati ini juga termasuk dalam kategori planet. Planet adalah benda langit yang tidak bisa memantulkan cahaya karena ia bukan bintang. Namun, planet bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Kalian kan sudah tahu planet dalam tata surya kita tuh ada berapa aja. Nah, planet-planet tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari. Contohnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Adapun sebuah benda langit dapat dikatakan sebagai planet apabila memenuhi persyaratan, yaitu harus mengorbit kepada sebuah bintang. Nah, kalau di tata surya kita, bintang yang dimaksud adalah matahari. Yang kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap bisa berada di lintasannya. Yang ketiga, harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasannya. Planet pertama yang ada di sistem tata surya kita adalah Merkurius.
Planet ini terletak paling dekat dengan matahari dan termasuk yang paling kecil di antara planet lainnya. Besarnya nggak jauh dari bulan kita. Jadi besar Merkurius ini nggak jauh beda ya dengan ukuran bulan. Nah, karena paling dekat dengan matahari, maka kebayangkan suhu di planet ini seperti apa? Pastinya sangat panas banget. Merkurius mengelilingi matahari sesuai orbitnya setiap 88 hari di bumi. Wah, lama juga ya. Dan ternyata satu hari di Merkurius sama dengan 59 hari di bumi. Planet selanjutnya adalah Venus. Kalian pasti pernah mendengar tentang bintang kejora. Nah, itu merupakan salah satu julukan dari planet Venus. Planet ini biasanya terlihat dari bumi pada sore hari loh. Terlihat seperti bintang, tetapi tidak berkelap-kelip. Namun, atmosfer planet Venus ini sangat beracun, di mana atmosfernya berisi dengan karbon dioksida dan diselimuti awan tebal yang berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang berlebih. Itulah mengapa meskipun planet Merkurius yang kita pelajari sebelumnya berada lebih dekat dengan matahari, namun planet Venus di sini memiliki suhu paling panas di antara planet-planet lainnya. Nah, ciri-ciri planet Venus diantaranya dijuluki sebagai bintang kejora, kemudian planet Venus merupakan planet kedua dari tata surya, kemudian planet yang disebut-sebut sebagai planet terpanas di tata surya, yang dimana suhunya hampir mencapai 900 Fahrenheit atau 465 derajat Celcius. Ya, sedangkan arah rotasinya berbeda dari planet lain, sehingga dia berlawanan dari arah rotasi planet-planet yang ada di sistem tata surya kita. Nah, kemudian memiliki jarak lebih dari 67 juta mil atau 108 juta kilometer dari matahari, di mana planet ini berwarna putih kekuningan, memiliki atmosfer yang tebal, dan sebagian besar terdiri dari asam sulfat dan karbon dioksida. Nah, satu harinya di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Hal ini karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya, sehingga matahari terbit di Venus bukan dari timur, melainkan dari arah barat, sedangkan terbenamnya dari arah timur. Planet ketiga dari tata surya kita adalah Bumi. Nah, Bumi adalah tempat tinggal kita dan merupakan satu-satunya planet di tata surya yang memiliki makhluk hidup atau tempat yang cocok untuk kita hidup. Adapun ciri-ciri planet Bumi, diantaranya atmosfernya terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida, di mana atmosfer Bumi ini terlindung dari meteoroid, memiliki kondisi yang ramah bagi makhluk hidup, permukaannya terdiri dari 70% air dan 30%-nya adalah daratan, berwarna biru kehijauan. Kemudian di antara ciri-ciri lain memiliki jarak 93 juta mil atau 150 juta kilometer dari matahari, memiliki satu buah satelit yaitu bulan yang mengorbit matahari, kemudian satu hari di bumi sekitar 24 jam dan satu tahun di bumi sekitar 365 hari. Nah, di sini bumi tidak memiliki cincin. Planet berikutnya yaitu planet Mars. Planet ini dijuluki juga sebagai planet merah karena Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya, di mana Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, dan berdebu. Juga terdiri dari padang pasir dan gurun. Planet Mars juga terkenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembah yang dalam, sehingga planet ini merupakan planet yang
paling sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet lainnya. Adapun ciri-ciri dari planet Mars yaitu planet ini disebut sebagai planet merah, memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena berasal dari oksida besi. Nah, komposisi atmosfernya antara lain karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Nah, jarak antara planet Mars dengan matahari ada sekitar 228 juta kilometer atau 140 juta, 142 juta mil. Nah, planet Mars memiliki dua satelit. Nah, di mana Mars tidak sama seperti Bumi, tidak memiliki cincin dan suhu di planet Mars antara minus 113 sampai 0 derajat Celcius. Planet Jupiter termasuk dalam planet luar matahari dan yang terbesar di sistem tata surya kita. Nah, kalau dibandingkan dengan Bumi, contohnya ya, Bumi itu diibaratkan seperti buah anggur. Maka Jupiter itu kita ibaratkan seperti bola basket. Nah, kebayangkan perbedaan ukurannya di mana Bumi itu sangat kecil sekali dan planet Jupiter itu sangat besar. Nah, Jupiter merupakan planet yang dingin dan awannya terbentuk dari amonia dan air. Nah, berikut ada beberapa ciri-ciri dari planet Jupiter. Pertama, dia termasuk planet terbesar di tata surya. Warna permukaannya tampak berlapis-lapis seperti kombinasi warna orange dan putih. Hal ini disebabkan oleh badai besar yang berputar di atmosfernya. Nah, atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, metana, amonia, dan es air. Nah, diameter planetnya sekitar 14.800-an kilometer gitu ya, karena diameternya sangat besar sekali. Nah, jaraknya dari matahari, jadi jarak antara planet Jupiter ke matahari sekitar 778 juta kilometer atau 484 juta mil gitu ya. Nah, kemudian Jupiter juga memiliki satelit terbanyak, yaitu memiliki 75 satelit atau memiliki 75 bulan seperti itu. Kalau kita di bumi cuma ada 1 bulan ya. Nah, kalau kalau di Jupiter dia memiliki 75 bulan. Bayangkan ya, anak-anak, banyak sekali bulannya yang ada di planet Jupiter. Planet berikutnya yaitu planet Saturnus, di mana planet ini yang paling unik. Meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, tetapi cincin di planet Saturnuslah yang paling cantik. Nah, cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya diperkirakan kira-kira 1 mil. Ciri-ciri dari planet Saturnus diantaranya memiliki cincin yang mengorbit planetnya, kemudian permukaannya berwarna kuning pucat, jaraknya dengan matahari sekitar 1,4 miliar kilometer, memiliki diameter sebesar 116.400-an sekian kilometer. Kemudian satelit yang dimilikinya sekitar sebanyak 82 buah. Dan lebih banyak ya daripada satelit yang ada di planet Jupiter. Planet berikutnya adalah planet Uranus, di mana planet ini berada di urutan ke-7 yang ada di dalam tata surya kita. Nah, tetapi planet Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet-planet lainnya. Planet ini memiliki ukuran 4 kali lebih besar dari ukuran Bumi. Nah, berikut ciri-ciri planet dari planet Uranus. Di antaranya, planet tersebut memiliki suhu yang sangat rendah, memiliki jumlah satelit sekitar 27 buah, diameter planetnya sebesar 50.724 km dan lebih besar ukurannya daripada Bumi, berwarna biru muda, memiliki cincin redup. Jadi planet ini juga memiliki cincin tapi agak redup, kemudian berputar sesuai orbitnya
di mana atmosfernya terdiri dari metana, inti padat metana beku. Nah, jarak Uranus ke matahari sejauh 1008 miliar mil. Nah, di mana Uranus membutuhkan 17 jam untuk berotasi pada porosnya dan membutuhkan 84 tahun untuk mengorbit matahari. Nah, planet terakhir yaitu planet Neptunus, di mana planet ini merupakan planet yang terjauh dari matahari. Dan ciri-ciri dari planet Neptunus antara lain jarak antara planet dengan matahari sekitar 4,5 miliar kilometer. Satu harinya di Neptunus itu kira-kira 16 jam di bumi, dan satu tahunnya di Neptunus itu sama dengan 165 tahun di bumi. Suhu di permukaannya sekitar minus 214 derajat Celcius. Warna planetnya berwarna biru. Diameter planetnya kurang lebih 49.530 km. Kemudian memiliki 8 buah satelit, seperti itu. Nah, baiklah anak-anak. Sekian pembelajaran kita tentang sistem tata surya. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan via WA. Nah, sekian pembelajaran kita. Bapak akhiri dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian untuk anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatannya ya, baik itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Juga sering konsumsi multivitamin. Kita takutnya tubuh kita drop, kemudian bisa menyebabkan virus tersebut menyerang tubuh kita. Nah, kita hindari hal tersebut. Oke, baiklah Bapak, maksud saya, baiklah anak-anak semua, mohon maaf, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.